Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 5 yang akan melakukan praktikum sel volta dan sel elektrolisis. Perkenalkan, saya Hasna Nasifah Salsabila, nomor absen 14 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Syahidawi Misakira, absen nomor 33. Perkenalkan, nama saya Nasya Lindi Tenaya Pradipta, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Alfira Diva dari nomor absen 5. Mari kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari percobaan praktikum sel volta. Yang pertama adalah siswa mampu mengetahui perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, siswa mampu menentukan potensi belimbing wuluh atau lemon sebagai alternatif baterai untuk menyalakan lampu LED. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan percobaan yang telah dilakukan dan pemahamannya secara teori. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada kabel buaya 5 buah, yang kemudian buah belimbing wuluh 4 buah, yang kemudian uang koin tembaga 4 buah, tisu, gunting, paku besar 4, lampu LED 4, pisau, dan pH indikator universal. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah atau cara untuk melakukan sel volta hari ini. Jadi yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. Kemudian untuk belimbing wuluh ini kita harus potong agar dia mempunyai semacam space agar bisa dimasukkan oleh koin tembaga dan juga paku. Selanjutnya, masukkan koin tembaga ini ke dalam celah. Koin harus masuk celah. Kemudian, masukkan paku besar ke sisi samping dari koin tersebut. Hasilnya seperti ini. Kita lihat di sini. Jadi untuk koin tembaga digunakan sebagai kutub positif atau anoda, sedangkan untuk yang paku besar digunakan sebagai kutub negatif atau katoda. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasangkan kabel buaya ke belimbing wuluh. Untuk yang pertama, untuk kabel merah dipasangkan ke negatif yaitu di paku, dan sedangkan untuk kabel hitam akan dipasangkan ke uang logam yaitu di daerah positif. Proses selanjutnya yaitu memasangkan kabel ke belimbing wuluh. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasangkan kabel buaya ke lampu LED. Untuk kabel buaya yang bermuatan positif, kita akan menaruhnya di lampu LED yang bermuatan negatif. Dan untuk sebaliknya, untuk kabel buaya yang bermuatan negatif, kita akan pasangkan ke yang positif. Dan untuk hasilnya, lampu LED tidak menyala sama sekali. Maka bisa dikatakan bahwa kemungkinan percobaan ini gagal karena belimbing wuluh ini sendiri ternyata sepertinya kurang asam untuk bisa menyalakan lampu LED, sehingga seharusnya kami menggunakan lemon atau buah lainnya yang lebih asam. Jadi percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa dari percobaan sel volta ini adalah percobaan yang dilakukan untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik dari buah-buahan yang memiliki tingkat keasaman. Namun dari hasil percobaan kami dapat dilihat bahwa hasil percobaan kami gagal dinyatakan dengan tidak menyalanya lampu LED. Nah, hal ini disebabkan karena belimbing wuluh memiliki tingkat keasaman yang kurang tinggi sehingga kita dapat mengganti belimbing wuluh dengan buah lemon. Sekarang kami akan menjelaskan tujuan dari percobaan sel elektrolisis.
Tujuan pertamanya yaitu siswa mampu mengetahui perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Itu yang kedua, siswa mampu mengetahui proses elektrolisis pada larutan CuSO4. Yang terakhir, mengetahui zat apakah yang terjadi pada anoda dan ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan dari percobaan elektrolisis ini. Yang pertama kita membutuhkan tisu, lalu kita juga membutuhkan solasi, baterai 9 volt, batang elektroda berjumlah 2, kemudian ada pipet tetes, kertas lakmus, pH indikator, pinset, corong, gelas ukur, pipa U, 2 gelas kimia, plat tetes, klem dan statif, serta kertas untuk menandai mana yang katoda dan yang anoda, dan juga larutan CuSO4. Alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua, kita mengencangkan lem dan dapat kita lihat bahwa gas dan zat sudah mencair. Selanjutnya kita akan mengambil larutan CuSO4 sebanyak 30 ml. Kita akan mengambil larutan CuSO4 menggunakan pipet tetes. Selanjutnya kita akan mengambil 3 tetes air larutan CuSO4 menggunakan pipet tetes dan kita masukkan ke dalam plat tetes. Selanjutnya kita akan mengambil kertas lakmus merah menggunakan pinset. Lalu kita akan celupkan ke dalam larutan CuSO4. Lalu kita akan menempelkan ke laporan kertas kerja. Selanjutnya kita akan menguji menggunakan kertas lakmus biru yang akan dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Selanjutnya kita akan menempelkan kertas ke dalam laporan kertas kerja. Lalu dapat dilihat bahwa kertas lakmus merah tetap menjadi warna merah, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah, sehingga dapat dikatakan bahwa larutan tersebut merupakan asam. Langkah selanjutnya, saya akan menguji keasaman pH menggunakan pH indikator universal. Kita gunakan pinset untuk mencapit pH indikator ini. Lalu kita coba tekan. Lalu setelah itu kita cek pada wadah pH indikator untuk menyesuaikan warna. Dapat kita lihat bahwa larutan CuSO4 setara dengan pH pada angka 2. Maka dapat dikatakan bahwa larutan ini merupakan asam kuat. Selanjutnya kita akan memasangkan pipa U yang telah ditulisi katoda dan anoda pada klem. Silakan memasangkan tabung U pada klem. Setelah itu, kita akan menuangkan larutan CuSO4 pada tabung U dengan menggunakan corong. Untuk pemasangan corong, jangan terlalu nempel pada mulut tabung U agar terdapat udara. Beginilah hasil dari penuangan larutan CuSO4 pada tabung U.
terdapat perubahan warna pada batang elektroda.